Oke, baik. Saya Sony Olivia Syanipar dari GM2A Pagi dengan NIM 33225101017 akan mempresentasikan aplikasi JNSS pada bidang pertambangan. Poin pembahasan di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua penjelasan, yang ketiga contoh, yang keempat penggunaan, yang kelima kelebihan, yang keenam keterbatasan, dan yang terakhir penerapan. Jadi apa itu GNSS? GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat di permukaan bumi. Sistem GNSS yang umum digunakan ada GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Selanjutnya, kita membahas mengapa JNSS penting dalam pertambangan. Tantangan di dalam bidang pertambangan yang pertama, area kerja sangat luas, membutuhkan ketelitian tinggi, keselamatan kerja harus terjamin, pengawasan alat berat harus real time. Solusinya, posisi akurat hingga sentimeter, mempercepat pekerjaan survei, mengurangi kesalahan pengukuran, serta mendukung operasi tambang yang lebih aman. Yang selanjutnya kita bahas fungsi JNSS dalam bidang pertambangan. Aplikasi utama JNSS yang pertama survei dan pemetaan tambang, yang kedua penentu batas area tambang, yang ketiga monitoring alat berat, yang keempat pengukuran volume material, yang kelima navigasi kendaraan tambang, dan yang terakhir pemantauan kestabilitas lereng tambang. Selanjutnya, teknologi yang sering digunakan atau sering dikomunikasikan sebagai pendukung JNSS di bidang pertambangan, yaitu RTK JNSS, drone atau UAV, Total Station, GIS, Geographic Information System, dan LIDAR. Hasilnya, data tambang menjadi lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya, aplikasi JNSS untuk survei dan pemetaan. Sebelum kegiatan penambangan dilakukan, area tambang harus dipetakan terlebih dahulu. Peran JNSS, yang pertama menentukan titik koordinat, yang kedua membuat peta topografi, yang ketiga mengukur luas wilayah tambang, dan yang terakhir menentukan elevasi permukaan tanah. Manfaatnya untuk survei dan pemetaan, hasil lebih cepat, akurasi tinggi, efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, pengukuran volume material tambang. JNSS digunakan untuk menghitung volume batu bara, tanah penutupan atau overburden, material hasil galian. Cara kerjanya di bidang pertambangan yaitu data koordinat dikomunikasikan dengan software pemetaan untuk menghasilkan model permukaan. Manfaatnya, yang pertama perhitungan cadangan lebih akurat dan memudahkan pelaporan produksi. Selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan JNSS. Yang pertama kita masuk ke kelebihan JNSS di bidang pertambangan. Kelebihannya yang pertama akurasi tinggi, pengukuran cepat, efisiensi biaya operasional, data real time, mendukung otomatisasi tambang, mempermudah pengelolaan data spasial. Selanjutnya, kekurangannya, sinyal dapat terganggu lebih tinggi, contohnya seperti pepohonan atau yang menutup menutup sinyal lainnya. Kemudian membutuhkan perangkat khusus, biaya awal relatif mahal, ketergantungan pada satelit. Contoh ketergantungan pada satelit ini, misalnya kan kita pakai 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 data. Jadi kalau pakai data kita itu tiba-tiba sinyalnya error atau apa, otomatis data yang kita ambil itu hilang atau mungkin terjadi gangguan. Eh, solusinya itu buat Solusinya itu menggunakan RTK GNSS dan base station untuk meningkatkan akurasi. Kemudian kita membahas contoh penerapan JNSS di bidang tambang nikel. Studi Katus mengatakan pada tambang nikel, JNSS digunakan untuk memetaan area tambang, mengontrol posisi alat berat, menghitung volume material yang ditambang, memantau perubahan bentuk lahan. Hasilnya, produksi lebih efisien, pengolahan data lebih akurat, serta keselamatan kerja meningkat. Kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Di sini ada 4 poin dalam kesimpulan. GNSS atau Global Navigation Satellite System merupakan teknologi navigasi berbasis satelit, mampu menentukan posisi dan koordinat dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga bermanfaat dalam kegiatan pertambangan. Itu menjadi poin yang pertama dalam kesimpulan. Yang kedua, GNSS memiliki banyak penerapan di bidang pertambangan seperti survei dan pemetaan, penentu batas wilayah tambang, pengukuran volume material, panduan alat berat, pemantauan armada, serta monitoring lereng tambang.
Penggunanya membantu meningkatkan ketelitian, mempercepat pekerjaan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Pengguna JNSS dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Yang paling kita awasin itu keselamatan kerja, sekaligus mengurangi kesalahan dalam proses operasional tambang. Dengan perkembangan teknologi, JNSS kini terintegrasi dengan drone, JIS, LOT, AI, dan sistem autonomous mining, sehingga menjadi teknologi penting dalam mendukung pertambangan modern yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Mungkin itu aja presentasi JNSS di bidang pertambangan dari saya, Sonia Olivia Syanipar. Terima kasih.